pada rejim saat ini dihianati oleh Presiden Jokowi karena tidak menjalankan fungsi konstitusinya. Oleh karena itu, jadi intinya pada rejim kali ini sumber dari segala sumber masalah adalah Bapak Jokowi. Oleh karena itu harus Tumbang Jokowi.
curang ya? Anti pemilu curang. Anti pemilu curang gitu loh. Memang ada indikasi, udah kelihatan indikasi curang-curang. Ya kayaknya kita udah nggak bisa tutup mata lagi ya, kejelasan kecurangan itu udah terlihat jelas. Bahkan dilakukan sama ketua KPU sendiri melalui putusan daripada DKPP yang menyatakan bahwa ketua KPU itu melanggar kode etik dengan nomor putusan 135 sampai 140. Tapi saya lihat nggak ada pergerakan sama sekali nih. Ketua KPU-nya nggak ada sanksinya. Nah, justru itu kita harus minta ketegasan daripada Bawaslu. Bawaslu itu kan bagian dari kontra daripada KPU. KPU penyelenggara, Bawaslu pengawas. Ya. Seharusnya pihak pengawasan yang dilakukan Bawaslu itu tidak hanya sebatas retorika. Jadi benar-benar pengawasan itu dilakukan. Kalaupun ada tindakan, entah itu tindakan administratif, itu harus segera dijalankan agar pemilu ini benar-benar jurdil. Tidak sebatas semboyan jurdil, jujur dan adil, pemilu bersih. Nah, buat kita masyarakat itu hanya lip service ya, omong-omong doang gitu. Sore bapak-bapak, ibu-ibu nih, ini aksi apa nih Pak? Ini aksi dari Aliansi Rakyat Menggugat anti pemilu curang, Pak. Emang udah ada indikasi pemilu curang? Ya, seperti sama-sama kita ketahui bahwa prosesnya dari awal memang diduga itu penuh dengan kecurangan. Gitu, Pak. Masa cawe-cawe pula katanya. Dari mulai putusan MK dan selanjutnya dan cawe-cawe presiden dan segala macam akhirnya rakyat berkesimpulan bahwa ini dikhawatirkan akan menjadi pemilu yang curang. Oh, gitu. Mungkin bisa tambahan Bu? Pemilu yang jurdil, jujur dan bukan rekayasa, harus jujur dan adil tanpa Ya. ada cawe-cawe lagi. Saya kira gitu, Pak. Itu keinginan rakyat, saya kira ini pemilu ini dan demokratis, tanpa kecurangan, fair. Wasit nggak boleh bermain dong Pak? Wasit nggak boleh bermain. Iya, ini Bawaslu kelihatannya udah ada indikasi tapi nggak ada pergerakan sama sekali nih. Makanya kita Iya. saya lihat bapak-bapak ibu-ibu datang ke sini untuk mengingatkan Bawaslu bahwa jangan sampai itu terjadi kecurangan. Baik, terima kasih. Selamat Pak. sore Bapak Ibu. Terima kasih, Pak.
Supardi. Alhamdulillah kita juga teman-teman kompak sedikit banyak, lebih banyak dari kemarin. Berharap pemilu tanggal 14 Februari adalah menjadi momen terbesar kita di mana perubahan ataupun kehidupan anak-anak kita bisa menjadi baik negara, nasib anak cucu kita, dan semuanya bisa menjadi baik. Jadi gunakan hak suara kita, gunakan suara semuanya dengan baik. Upayakan tidak diintimidasi. Awasi semua suara-suara kita, baik suara kita, suara teman-teman kita, atau suara yang ada di lingkungan kita. Jangan diintimidasi, jangan ada manipulasi, jangan ada penggiringan suara ke salah satu paslon. Kita adalah manusia merdeka, hidup di tanah demokrasi dan hidup di negara yang merdeka. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Semua berawal dari rakyat. Mereka-mereka yang sekarang menjadi caleg ataupun menjadi capres dan cawapres itu adalah berasal dari rakyat. Dan mereka adalah pesuruh kita. Ingat, mereka adalah pesuruh kita. Rakyat adalah tuan dari mereka yang nanti akan menjabat. Jadi kapanpun mereka melenceng dari konstitusi, kita berhak untuk mencabut mandat dari atas apa yang kita titipkan kepada mereka. Semoga 14 Februari menjadi ajang dan momen kemerdekaan yang sesungguhnya untuk negara dan bangsa kita. Selanjutnya Bang Muslim, silakan. Ya, saya cukup senang, cukup gembira dapat bersama-sama dengan Mama. Hidup Mama! Hidup revolusi! Kembangkan Jokowi! Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena begini, presiden itu kepala negara, kepala pemerintahan, ya kan? Dia itu adalah bapak dari semua kita, benar nggak? Dia itu presiden kita semua, benar nggak? Dia itu kepala pemerintah kita semua, nggak? Jadi dia tidak boleh memihak, oke? Kalau dia memihak, maka kita wajib-wajib menumbangkan. Kenapa? Karena melanggar konstitusi. Ya. Jadi sekali lagi, saya minta saudara Presiden Joko Widodo jadilah negarawan yang baik. Hari ini sudah berbagai kampus saya ITB, UI, UGM, UI, dan semua hampir 70 kampus sudah bersuara. Dengarkan suara itu. Jika tidak, Anda akan bernasib seperti Soeharto tahun 98. Oke? Satu. Yang kedua, kita minta supaya KPU dan Bawaslu dan DKPP jangan menjadi tim ses. Ya kan? Kenapa? Karena kemarin ketika Jokowi bicara masalah undang-undang itu, KPU tidak tegas sikapnya. Nah, begitu juga Bawaslu. Ketika ada keluar dua jari dari mobil kepresidenan, itu ternyata Bawaslu tidak bisa bertindak. Nah, oleh sebab itu, kita minta semua, kita mengirim pesan kepada DKPP, kepada Bawaslu dan KPU agar bertindak secara adil, secara profesional, dan minta mendesak kepada DKPP agar segera memecat ketua KPU karena sudah melanggar etika, sebagaimana ketua MK dipecat oleh MK. Kalau tidak, berarti kita anggap DKPP sudah masuk angin, dan itu adalah tanda-tanda kecurangan. Jadi sekali lagi, kami ini meskipun sedikit mewakili hati nurani jutaan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu kami memberikan pesan bahwa